Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada bulan suci Ramadan ketiga ini, alhamdulillah podcast Ngeteh Anget hadir kembali. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di hari ketiga Ramadan ini, podcast Ngeteh Anget hadir spesial di bulan Ramadan, menghadirkan guru-guru agama SMA SMK se-Kabupaten Purbalingga. Dan hari ini telah hadir pembicara kita akan memberikan tausiahnya yang sangat luar biasa. Dan hari adalah Ustadzah. Ustadzah siapa? Mari kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadzah sibuk banget nggak? Menyibukkan diri lebih tepatnya. Menyibukkan diri di iya. hari libur ya. Iya ini. Di hari libur Ramadan awal kan libur ya. Iya betul sekali. Alhamdulillah. Dan terima kasih kesediaannya untuk hari di sini. Dan semoga nanti pemirsa Ngeteh Anget bisa menerima bawaan tausiah dari Ibu Ustadzah dan bawa berkahnya di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nih Ustadzah. Nama beliau adalah Ustadzah Ngatifatul Atfal SPDI. Iya. Guru agama dari SMA Negeri 1 Bukateja. Wow, luar biasa. Iya, kita tetanggaan ya, Pak. Tangga ya. Iya. Baik, pemirsa Ngeteh Anget, langsung aja kita saksikan dan kita dengarkan tausiah dari Bu Ustadzah Ngatifatul Atfal. Dipersilahkan Bu Ustadzah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa ya Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama menjalankan ibadah puasa di hari yang ketiga ini, kayak gitu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat jasa beliaulah kita pada hari ini mengenal agama yang sangat sempurna ini, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan kasih sayang. Banyak keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini bisa dikatakan sebagai bulan panennya umat Islam. Karena di bulan inilah segala amal perbuatan kita dilipat gandakan ganjarannya, dilipat gandakan pahalanya. Jadi yang amalan-amalan yang di bulan lain menjadi amalan yang biasa saja, di bulan Ramadan ini balasannya jauh berlipat lebih banyak, seperti itu. Keutamaan-keutamaan inilah yang seharusnya memotivasi kita semua agar di bulan Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan amalan-amalan yang nantinya akan mengantarkan kita kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pesan-pesan yang sekiranya semoga mampu memotivasi kita bersama, sehingga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang
mampu membawa kita kepada kebaikan. Tema pada sore hari ini adalah Ramadan mengingatkan kita untuk saling berbagi. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan kepada seluruh umat manusia, terutama adalah Islam, ya, orang-orang yang beragama Islam. Itu tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini mengajak kita, khususon orang-orang yang beriman, ya, khusus untuk orang-orang yang beriman agar kita menjalankan salah satu perintah kepada kita, ya, perintah yang diwajibkan. Jadi selain sholat ternyata ada juga yang diwajibkan kepada kita, yaitu berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentunya agar kita bertakwa kepada Allah, ya, mampu menjauhi segala yang dilarang dan mampu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Ayat ini begitu familiar di telinga kita. Ayat ini seharusnya mampu menjadikan pendorong bagi kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Karena tadi di awal disampaikan bahwa bulan Ramadan ini bulan panennya umat Islam, di mana di bulan ini itu segala amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, bulan penuh kasih sayang, bulan penuh ampunan, sehingga seharusnya orang-orang yang sudah mengetahui keutamaan bulan puasa ini mampu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Utamanya yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan saling berbagi, ya. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa ternyata, ya, banyak sekali orang-orang yang sudah berharta tapi mungkin dalam pembelanjaan atau penggunaan hartanya kurang tepat. Nah, ini bisa menjadi momen, bulan Ramadan ini bisa menjadi momen untuk kita untuk memperbaiki itu semua. Ketika kita tahu bahwa di bulan ini itu penuh dengan pelipat gandaan pahala, seharusnya kita mulai menyadari bahwa inilah saatnya, inilah momennya kita berbagi kepada orang lain. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, ketika kita memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, itu kita diampuni segala dosa-dosanya, ya. Kemudian kita mendapatkan pahala selayaknya orang yang sedang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi sama-sama dapat pahalanya, kayak gitu. Ini seharusnya bisa menjadi motivasi bagi kita. Yang berikutnya adalah keutamaan sedekah itu apa saja, ya. Kalau kita hanya berbicara tadi hanya untuk menggugurkan dosa-dosa, kemudian kita dapat pahala, apakah hanya sebatas itu? Apakah hanya sebatas itu manfaat dari sedekah ini? Nah, kita akan bahas bersama kayak gitu. Yang pertama, keutamaan sedekah adalah orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Nah, Rasulullah menceritakan bahwa nanti di yaumul akhir terdapat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sedekah yang pertama adalah orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di yaumul akhir nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyampaikan seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan itu oleh tangannya. Nah, inilah salah satu golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita tidak tahu seberapa banyaknya dosa-dosa kita,
apa yang akan kita hadapi nanti di yaumul akhir ya, seberapa panasnya, seberapa keringnya. Nah, ini satu momen ya, kalau kita ingin menjadi salah satu golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, nah rajin-rajinlah untuk bersedekah seperti itu. Yang kedua adalah keutamaan kedua, sedekah memberi keberkahan kepada harta tersebut. Percuma jika kita memiliki harta yang banyak tapi ternyata harta itu justru mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi harta yang kita sedekahkan akan mendatangkan keberkahan kepada kita ya. Tidak akan mengurangi, walaupun menurut pandangan kita harta yang kita miliki jumlahnya itu berkurang, tapi itu sangat tidak sebanding dengan nanti pahala yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Jadi impas ibaratnya, bahkan kita untung. Jadi kalau kita mau bertransaksi, yang transaksinya itu pasti akan menguntungkan kepada hidup kita, ya bertransaksilah kepada Allah, bertransaksilah dengan Allah, seperti itu. Di Islam itu dijelaskan bahwa ketika kita berniat saja itu sudah dicatat niatnya, dicatat satu kebaikan, satu pahala. Apalagi kalau sampai kita nanti melaksanakan niat tersebut, maka akan Allah limpahkan ya pahala itu berkali-kali lipat. Artinya apa? Niat untuk bersedekah ini jangan hanya sebatas niat saja. Biasanya kan kita terbiasa nanti, besok ya, besoknya lagi, nanti nunggu saya punya mobil, nunggu saya bisa naik haji, nunggu saya bisa menguliahkan anak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita selalu menunda. Yang penting udah niat nih, yang penting saya sudah niat untuk bersedekah. Nah, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Berarti ini orang-orang yang merugi ya. Hanya cukup dengan satu pahala saja, hanya cukup dengan pahala niatnya saja, tidak melanjutkan niat tersebut. Nah, ini jangan sampai kita menjadi golongan yang seperti itu. Jadi seberapapun harta yang kita miliki, sebisa mungkin sisihkan harta kita untuk bersedekah, utamanya di bulan Ramadan ini. Bisa kita bersedekah dengan memberikan takjilan ya. Biasanya kalau di masjid-masjid atau kemudian di musola-musola itu biasanya setiap sore ada kegiatan buka bersama ya. Kalau belum mampu memberikan makanan beratnya, bisa mungkin dengan air minumnya, bisa dengan makanan kecil nih ya. Jadi bisa kita lakukan walaupun mungkin menurut kita harta kita belum berlebih atau cita-cita kita masih banyak yang belum tercapai kayak gitu. Yang berikutnya adalah terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Salah satu hadis riwayat Bukhari ya, meriwayatkan orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, maka ia akan dipanggilkan dari pintu sholat. Jika mereka berasal dari orang-orang yang suka berjihad atau seorang mujahid, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan jika ia berasal dari golongan orang-orang yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Nah, dari hadis ini jelas bahwa ada pintu khusus bagi orang-orang yang gemar bersedekah ya. Betapa bahagianya nanti kita ketika ternyata kita di depan pintu surga, kita punya pintu istimewa ya. Kita kalau semisal mau pergi ke stadion atau mungkin pergi ke tempat yang mewah saja, kalau kita disediakan jalur khusus, senangnya luar biasa. Apalagi tempat yang dituju ini adalah tempat yang paling istimewa,
tempat yang paling kita cita-citakan nantinya, yaitu surga. Nah, bayangkan ketika kita dipanggil oleh Allah melewati pintu istimewa ini, ibaratnya kita tuh tamu VVIP. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau di dunia saja kita dipanggil lewat pintu VVIP, kita bangga, kita merasa istimewa, apalagi nanti ketika kita dipanggil ke dalam surga lewat pintu yang istimewa ini, yaitu pintu sedekah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini ya. Jangan sampai kita menjadi tamu yang mungkin kita pasti pengennya ya jadi tamu yang istimewa, yang disambut dengan luar biasa seperti itu. Yang berikutnya adalah keutamaan berikutnya, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti ya. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku bahwa kita adalah Islam, buktikan itu ya. Jadi yang namanya keimanan itu kan tidak hanya di dalam hati ya, tapi harus diucapkan secara lisan, kemudian diamalkan atau ditindaklanjuti dengan amal perbuatan. Nah, sedekah ini adalah salah satu bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Jadi jangan sampai imannya kita hanya di dalam hati saja, atau imannya kita hanya di mulut saja. Nah, ini berarti kita belum beriman. Jadi kalau kita beriman, maka sempurnakan iman itu ya dengan kita meyakini ya bahwa sedekah itu adalah perintah Allah, kemudian kita mengucapkannya ya, atau mungkin kita mendakwahkan perintah itu kepada orang lain. Yang berikutnya kita juga mengamalkan perintah tersebut, seperti itu. Yang berikutnya adalah sedekah dapat membebaskan diri kita dari siksa kubur, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Albani ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksa di dalam kubur. Kita ketahui bersama bahwa setelah kehidupan yang fana ini ya Pak Ustadz Adi ya, setelah kehidupan yang fana ini itu pasti kita akan mengalami proses kematian. Nah, setelah mengalami proses kematian itu, kita sebelum kiamat akan datang, kita akan mampir dulu nih. Ada terminalnya dulu nih, yaitu adalah alam kubur, alam barzah. Nah, mau seperti apa kondisi kita di alam barzah itu akan ditentukan dari amal perbuatan kita semasa hidup di dunia ya. Jadi apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di alam kubur sampai nanti di akhirat kelak, seperti itu. Nah, ketika kita mungkin tanpa menyadari atau mungkin dengan sengaja selama hidup kita selalu melakukan perbuatan dosa, selalu bermaksiat kepada Allah, selalu melanggar aturan-aturan Allah, kita nabung tapi nabungnya nabung dosa ya, maka hukumannya itu balasannya tidak nunggu di akhirat dulu, tapi sudah dipipil ibaratnya, yaitu di mana? Di alam kubur. Nah, di alam kubur ini udah kita merasakan penyiksaan ketika kita memang banyak sekali memupuk dosa-dosa. Nah, sedekah ini adalah salah satu ya, salah satu cara untuk memadamkan api di alam kubur ya. Jadi semoga dengan kita bersedekah itu suatu saat bisa menjadi penyelamat kita, baik di dunia ini maupun di yaumul akhir ataupun di akhirat kelak, seperti itu. Yang berikutnya, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Karena seperti kita ketahui di transaksi jual beli itu seringkali banyak yang mungkin melebih-lebihkan ketika menawarkan, menutup-nutupi aib atau kekurangan dari barang yang dijual belikan, sehingga di situ muncul potensi untuk melakukan dosa. Nah, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli ini ya. Jadi untuk mencari keberkahan dari transaksi jual beli ini ya bisa dengan bersedekah. Keutamaan yang berikutnya adalah orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang gembira ya. Jadi
Kalau ada orang merasa kurang bahagia, coba cek apakah dalam kehidupannya dia itu sering berbagi dengan orang lain atau tidak. Karena biasanya ketika kita sering berbagi dengan orang lain, itu pasti di dalam dada kita tuh ada rasa bahagia. Rasa setidaknya tuh rasa senang ya, ketika ada orang lain yang kita tolong itu tersenyum, kita pasti secara otomatis tuh kayak kesetrum bahagianya. Betul apa betul Pak Adi? Betul ya. Jadi kalau kita sering-sering bersedekah dengan orang lain, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, itu secara otomatis nanti akan membuat kita juga ikut bahagia. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita malah merasa benci ketika orang lain terlihat bahagia. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, keutamaan yang berikutnya adalah pahala sedekah terus berkembang ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung. Nah, ini kan bisa dijadikan motivasi ya. Kalau kita melihara kambing di rumah ya, dari satu tiba-tiba nanti beranak jadi 2, dari 2 beranak jadi 4, dari 4 beranak jadi 8, bahagia enggak kira-kira Pak Adi? Bahagia banget. Bahagia banget. Apalagi kalau ternyata yang berkembang bukan hanya sekedar anak kambing ya, tapi ini pahala yang mungkin kita tidak menyangka-nyangka bahwa pahala dari sedekah itu nanti akan menjadi banyak ya, menjadi sebesar gunung. Padahal mungkin yang kamu ingat selama hidup saya hanya bersedekah misal ngasih makan kucing nih, kayak gitu ya. Karena saya mungkin terlahir jadi orang yang kurang mampu, kemudian secara materi saya jauh di bawah tetangga-tetangga saya tidak mampu memberikan sedekah yang besar, saya hanya mampu memberikan sedekah kepada anak kucing ya. Jadi kalau ada anak kucing datang ke rumah dikasih makanan kayak gitu ya. Nah, bisa saja dari sedekah yang mungkin menurut kita manusia itu adalah sesuatu yang sepele, tapi ternyata bagi Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa besar itu. Dan yang terakhir adalah keutamaan sedekah ya, bahwa boleh iri kepada orang yang dermawan. Artinya kalau biasanya kita dengar itu kan iri, itu kan nggak boleh ya Pak Adi. Betul. Iya. Hasad kepada hasad kepada orang lain tidak dibolehkan, tidak dianjurkan. Tapi di Islam ada 2 hal yang boleh kita iri kepada mereka ya. Siapa? Yang pertama adalah orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian membelanjakannya atau mengeluarkan hartanya untuk sedekah ya, untuk kebaikan, untuk jihad di jalan Allah. Yang kedua adalah boleh iri kepada orang yang berilmu kemudian ilmunya itu disampaikan ke orang lain, didakwahkan ke orang lain, seperti itu. Nah, dari riwayat ini itu seharusnya juga bisa menjadikan motivasi bagi kita ya. Berarti ya, sifat iri yang aslinya nggak boleh saja. Kalau irinya kepada orang yang berharta kemudian mensedekahkan hartanya untuk kebaikan, itu saja diperbolehkan ya. Jadi benar-benar sedekah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Apalagi sedekah ini adalah amalan yang sebenarnya tidak hanya kaitannya antara kita manusia dengan Allah saja, tapi antara manusia dengan manusia yang lain atau antara manusia dengan makhluk yang lain. Yang artinya apa? Artinya ketika kita bersedekah, efeknya itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kemajuan umat bersama. Ya, jadi di situ ada tolong menolong, ada toleransi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari keutamaan-keutamaan di atas ya, kita seharusnya lebih termotivasi lagi ya. Kalau kita mau mencontoh atau kita mau memilih teladan yang paling baik ya untuk masalah sedekah seperti ini, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi beberapa riwayat para sahabat menceritakan bahwa manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu akan bertambah-tambah dermawannya ketika memasuki bulan Ramadan, kayak gitu. Jadi kalau kita mau mencontoh atau kita mau memilih motivator dalam hidup kita, atau kita mau memilih idola, memilih teladan dalam hal bersedekah, kita bisa kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi kita umat Islam di dunia ini, seperti itu. Mungkin cukup sekian pesan dari saya di sore hari ini di acara ngeteh anget. Iya, di acara ngeteh anget. Semoga dari pesan-pesan ini bisa membangkitkan motivasi kita bersama untuk belajar melakukan amalan-amalan ya di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustadzah luar biasa sekali, disampaikan dengan gamblang. Banyak banget keutamaan ketika kita memiliki harta dan kita melaksanakan namanya sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, memberikan apa yang Allah berikan kepada orang lain sebagiannya. Itu adalah keutamaannya luar biasa tadi. Semoga kita nanti kalau diberi rezeki sama Allah, banyak harta, jangan lupa juga banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan, terutama adalah sedekah. Jadi Bu Ustadzah, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para penikmat ngeteh anget hari ini di Ramadan ketiga. Ini pertama yang disampaikan adalah tadi pertanyaannya, kepada siapa saja kita bisa berbagi di bulan Ramadan? Iya. Jadi untuk sedekah ini memang berbeda dengan zakat ya Pak Adi. Ya. Jadi kalau zakat itu kan sudah jelas ada ketentuannya, hanya diberikan kepada 8 asnaf atau 8 golongan. Tapi kalau sedekah ini kan memang tidak ada golongan tertentu yang wajib atau utamakan kayak gitu. Tetapi untuk masalah sedekah itu ada urutannya, ada prioritasnya ibaratnya. Siapa? Iya. Yang pertama adalah sedekah itu diprioritaskan kepada keluarga terlebih dahulu, ya. Jadi kepada orang terdekat terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita sibuk bersedekah ke orang lain yang jauh, tapi ternyata keluarga kita sendiri ada yang fakir atau miskin, tapi sampai terlewat tidak diberikan sedekah itu. Nah ini jangan sampai. Jadi utamakan adalah golongan orang-orang fakir atau miskin, tapi yang berasal dari keluarga kita sendiri terlebih. Kerabat dekat dulu. Iya, kerabat dekat dulu. Jangan sampai yang di seberang lautan kita openi ya, tapi kita jaga baik-baik, tapi di depan mata sampai kelaparan kita nggak mau nolongin atau kita nggak bersedekah. Nah ini jangan sampai. Semoga kita nggak tergolong seperti itu ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua adalah jika kita bersedekah dengan memberi makanan untuk berbuka puasa dengan tujuan untuk mempamerkan atau dipamerkan, apakah sedekah kita bisa menjadi ampunan untuk dosa-dosa kita? Iya. Jadi di era sosial media seperti ini biasanya ketika kita berbuat kebaikan langsung post, langsung foto, langsung bikin video ya, langsung upload di WA, langsung upload di Instagram dan lain sebagainya. Semua sosial media jangan sampai kelewat seperti itu. Nah, apakah boleh bersedekah secara terang-terangan atau harus sembunyi-sembunyi? Nah, ketika kita mau memutuskan apakah itu boleh atau tidak, landasan utamanya sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis ya. Kalau di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 274 dijelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka ya, dan tidak ada pula bersedih hati ya. Ini yang pertama. Berarti di ayat ini dijelaskan bersedekah ya boleh terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dalil yang berikutnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik ya. Dan jika kamu menyembunyikan sedekahmu dan
kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik dan Allah akan menghapus dosa-dosamu dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi di sini menyembunyikan ya boleh, terang-terangan juga boleh kayak gitu. Jadi tergantung hatinya mungkin. Nah, yang berikutnya adalah kita cross check dulu niatnya. Jadi kita kan nggak bisa menilai orang ketika mempost itu sudah pasti pamer, belum tentu. Harusnya karena husnuzon ya. Iya, berhusnuzon ya. Jadi berpikir positif bahwa ternyata mungkin tujuannya orang itu mempost segala sesuatu di sosial media tujuannya untuk memotivasi orang lain ya. Atau untuk memunculkan nikmat ya, karena saya dikasih rezeki banyak, saya pengen menunjukkan bahwa Allah nih udah menitipkan banyak kepada saya bagikan ke orang lain. Jadi urusan niat itu kan urusan yang gaib, yang hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu ya yang masalah gaib kayak gitu kecuali Allah. Jadi tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang lain bahwa ketika mempost amal kebaikan atau ketika bersedekah, nah ini sudah pasti tujuannya adalah riya, belum tentu. Tapi kalau ternyata kita beramal atau tadi bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kok jelas ya kita sendiri misal mau bersedekah niatnya adalah untuk riya, jelas ini niat yang salah ya, karena apapun yang kita lakukan adalah bergantung dengan niatnya. Jadi kalau niatnya kita untuk dunia, Allah kasih dunia itu. Tapi kalau kita niatkan amalan yang kita lakukan untuk Allah ya, Allah kasih keriduannya, seperti itu. Subhanallah, luar biasa Bu Ustazah menerangkan dengan gamblang sekali ya. Iya. Yang ketiga nih Ustazah. Oke. Ketika seseorang atau saudara atau kerabat kita sudah tahu keutamaan dalam bersedekah di bulan Ramadan, tetapi dia masih tidak ingin memberikan sedikit hartanya untuk bersedekah, sikap apa yang harus kita lakukan? Karena dia adalah saudara kita. Iya. Karena baik sebenarnya gini, baik dia saudara kita atau bukan ya, ketika amal kebaikan itu adalah sesuatu yang positif ya, tetap kita sebaiknya adalah mengajak mereka. Kalau kita sudah mengajak dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, kita sudah memberitahu keutamaan-keutamaannya, kok tidak tergerak, itu kan sudah bukan di wilayahnya kita. Karena hidayah itu datangnya dari Allah tetap. Jadi kita nggak boleh karena itu saudara kita kemudian kita maksa-maksa keluarga kita atau saudara kita untuk berbuat baik ya, demi kebaikanmu, kemudian dengan landasan itu kita memaksa orang lain untuk melakukan kebaikan, itu salah. Kita tidak akan mampu membelokkan hati ya, membelokkan hati orang lain untuk misal beribadah kepada Allah, itu nggak bisa. Yang bisa membuat orang itu jadi benar ya, itu ya hanya Allah saja, seperti itu. Jadi kita ya hanya mampu mungkin kalau berdakwah secara lisan belum mempan, bisa kita tindak lanjuti, kita mencontohkan, kita jadi teladan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita sibuk ngurusi amalannya orang lain tapi kita sendiri lupa tidak dengan amalannya kita. Ya. Iya begitu. Luar biasa Ustazah, terima kasih kebersamaannya yang sangat luar biasa ini. Kita pemirsa dari Ngeteh Anget, penikmat Ngeteh Anget, luar biasa, udah mantep banget terkait dengan keutamaan dari sedekah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah. Sukses selalu. Amin. Semoga apa yang diidamkan, dicita-citakan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini di Ramadan ketiga. Podcast Ngeteh Anget hadir selalu di sebelum berbuka puasa. Ada siraman rohani dari guru-guru agama SMA SMK se-Kabupaten Purbalingga. Terima kasih kebersamaannya. Salam penikmat Ngeteh Anget. Jangan lupa juga like, comment dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.